Halo semuanya, apa kabar? Ya, aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ya, seperti kamu lihat, aku nggak sendiri. Ada yang sudah tergeletak di sini, ya dari tadi nih. Nggak mau untuk dipindahin. Jadi ya gini ceritanya. Oke, sorry for the noise. Dan ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan kamu dan soulmate-nya kamu. Ya, dan ini untuk zodiak. Virgo. Oke, Virgo, pembacaan ini bisa resonate dan bisa enggak, energinya bisa terbalik, bisa kamunya yang Virgo atau dianya yang Virgo atau kalian sama-sama Virgo, who knows ya. Oke, so kita lihat oracle-nya ya untuk Virgo. Dan pembacaan ini nggak memiliki batasan waktu ya, jadi bisa bermain kapan aja. Lalu kalau kamu ingin counseling ataupun personal reading ya silahkan klik link website di bawah sini. Apa itu ya, Pluto ya, memang dia itu ribet banget sih buku aja mau kalian kemarin ya. Labu pinter, bobo ya pintar. Oke, kita lihat oracle-nya untuk Virgo ya. Sabar aja dengan Pluto, bentar lagi juga dia nanti tidur ya. Oke, kita lihat oracle-nya untuk Virgo, kamu dan soulmate-nya kamu. Okay. I'm grateful for the spiritual lesson. Virgo dan soulmate. We both know I'm not the one for you. See, kamu dalam posisi dengan soulmate kamu sepertinya nggak begitu baik Virgo. Entah dia ngerasa kamu memang bukan untuk dia dan dia ngerasa dia bukan untuk kamu. Sepertinya ada problem atau konflik yang terjadi ya sih, dan ada perpisahan. Jadi dia di sini mencoba merelakan kamu. Aku ngelihat dia ngerasa gimana pun dia tetap sayang dan cinta sama kamu, dan kamu tetap adalah hal yang terbaik dalam hidupnya dia, walaupun dia sekarang membiarkan kamu untuk memilih apapun yang kamu mau dalam hidup kamu, walaupun itu gak ada dia di dalamnya. I wish things could be different sih. Dia berharap sebenarnya ini semua gak pernah terjadi ya. Dia tahu kesalahan ada di diri dia ya, dimana dia mengira semua akan baik-baik aja sih. Dia tahu sebenarnya apa yang dilakukan, cuman ternyata berakhir ya dengan menyakitkan. I want to be more than friends sih. Dia nggak pengen hal ini terjadi, dan saat dia mencari kamu pun aku ngeliat dia nggak pengen ya, bentar ya, untuk hanya menjadi teman kamu. I replay our conversation over and over sih. So ini energi dimana dia selalu mengingat apa yang kamu katakan, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan. Dia menyesali kenapa hal ini berubah, gak pernah terjadi lagi ya. Bang, jadi dia ngerasa kenapa hal ini harus terjadi, padahal dulu kita baik-baik aja, dulu kita selalu bercanda, kita selalu bareng ya, kita selalu jalan berdua, kita nggak pernah pisah. Dan kenapa sekarang perpisahan itu kok kayak nyata banget? Aku ngerasa kita nggak akan pisah, kita akan selalu bersama, namun kenapa kamu ngambil jalan lain dan meninggalkan aku sih? Jadi dialah yang merasa ditinggalkan oleh kamu di sini. Aku ngeliat itu ya. Untuk kamu Virgo, seandainya semuanya bisa terulang lagi, seandainya aku nggak ngelakuin kesalahan itu, mungkin sekarang kau masih sama aku dan aku menerima semua yang udah terjadi dalam hidup kamu. Dia baru merasakan betapa bodohnya dia ya, termakan egonya, termakan pemikirannya dia, dan berharap untuk kamu kembali. Yes, terlihat oracle selanjutnya untuk Virgo. Sepertinya kau bisa berurusan dengan ada energi Pisces di sini aku lihat.
ya, energi Leo, energi Cancer. Oke, kita lihat oracle-nya untuk Virgo. Abundance, keep a positive mindset, manifest exactly what you want, gratitude, bliss. Wedding rings, wow. Union, wedding, marriage, soul connection, eternal love, everlasting promise. Seseorang mengingat janjinya di mana dia akan menikahi kamu dan dia hanya ingin menikah dengan kamu. Jadi misalnya kalau kamu nggak bersatu di kehidupan ini bersama dia, aku ngerasa dia nggak akan menikah, ya kemungkinan besar nggak. Walaupun dia menikah pun aku ngerasa dia nggak akan pernah bisa sayang dan cinta sama seperti yang dirasakan terhadap kamu. Dia menunggu kamu, walaupun misalnya kamu menikah dengan orang lain pun dia tetap menunggu untuk kamu kembali sama dia. Dia tetap rela, ibaratnya kamu mau jadi janda atau jadi duda gitu ya, dia tetap menunggu kamu, kasarnya gitu. Dia akan selalu menuju kamu karena dia justru menyadarinya sangat terlambat. Kemungkinan besar dia menyadarinya lah, kenapa Lita kamu ini bandel, ya saking bandelnya, sama kayak bandelnya labu gitu, yang ngotot aja ngelakukan apapun sesuai yang dimau. Setelah ada risiko, ada kesalahan diambil, baru menyesal, ya baru ngerasa malu. Itulah yang aku lihat, dan akhirnya setelah malu nggak tahu apa yang bisa rasakan. Karena aku melihat kemungkinan besar ya kamu yang urusan dengan Virgo, walaupun ini soulmate-nya kamu bisa memilih orang lain di sini. Ya, kamu bisa memilih untuk menikah dengan orang lain. Karena apa? Sebenarnya kamu capek digantungkan, kamu capek ditinggalkan, kamu capek nggak pernah dianggap ada oleh dia, ya. Karena kamu juga ingin disayangi, ingin dicintai, dan aku ngeliat ada energi orang yang serius sama kamu. So why not? Itu yang kamu pikirkan, ya. Dia bisa menjaga kamu, melindungi kamu, kenapa enggak coba untuk membuka hati? Dan aku ngeliat akhirnya kamu juga jatuh hati, ya. Dan ya, cinta dan kasih sayang diberikan oleh orang lain atau orang baru dalam hidup kamu memang sangat tulus juga. Cuman bedanya ya, dia lebih bisa ngambil aksi, lebih bisa memilih kamu lebih daripada egoismenya. Karena dia menjadikan kamu di sini egoismenya gitu. Jadi dia bahkan melakukan apapun untuk mendapatkan kamu, menjaga kamu, ya. Karena dia memang jatuh cinta sama kamu sejak kalian pertama mengenal, sejak kalian pertama bertemu, ya. Not showing true feeling. Mungkin sekarang dia masih menutupi perasaannya dia, sama dengan soulmate kamu atau mantan kamu di sini masih saling menutupi. Namun aku melihat dia walaupun menutupi, dia tetap perhatian. Dia nggak meninggalkan kamu, dia nggak mencoba lari dari kenyataan. Dia hanya jadi diri dia, dan dia sibuk dengan kerjaan dia, dengan karirnya dia. Berbeda dengan mantan kamu di sini yang kamu anggap dia soulmate-nya kamu. Dia benar-benar lari dari kenyataan. Dia nggak mau berurusan dengan kamu, ya. Dan dia sibuk dengan energi orang lain sebelum ini. Yang membedakan mereka paling kuat adalah stabilitas. Bukan hanya masalah keadaan keuangan, namun stabilitas emosi. Aku melihat not dealing hard, avoiding conversation, kalau person understanding. Karena kita fokus dengan pembacaan soulmate, jadi aku melihat untuk kamu yang ngerasain soulmate kamu, dia memang benar-benar gak mau berurusan sama kamu. Karena semakin dia dekat dengan kamu, dia ngerasa makin tertrigger, makin sakit, merasa makin kecewa, ya. Walaupun jika disuruh milih, dia sangat ingin dan sangat mau sama kamu. Hanya aja dia nggak tahu harus gimana, ya. Sulit bagi dia untuk membedakan antara cinta dan keegoisannya dia. Dan dia merasa ini ya keegoisan kamu yang dia nggak bisa terima, ya. Jadi sekarang penyesalan dalam sekali terjadi apabila kamu memang udah memilih orang lain, mau apapun itu. Karena ingat, soulmate, twin flames, karmic, itu semua hanya label. Hubungannya tetap spesial bagi kita masing-masing. Bukan karena ini soulmate artinya nggak spesial, no, ya. Bahkan hubungan karmik juga bisa sangat spesial. Tinggal gimana cara pandang kamu melihatnya. Itu hanya label,
Ya, kalau kamu bahagia ngejalanin, kalian sama-sama mau berusaha, so ya, apakah itu bukan sesuatu yang indah, spesial untuk dipertahankan toh? Jadi kamu mau kasih label ke hubungan yang buruk hanya akan membuat kamu nggak bisa ngeliat kenyataan sih. Ya, apakah ini benar-benar cinta, benar sayang, atau hanya perasaan sesaat? Okay. Seseorang yang energi yang memang dia, setiap dari kita itu punya egoisme pasti, hanya aja gimana kita mau menempatkan. Kalau kita menjadikan egoisme itu segala-galanya, di satu sisi bisa bagus sih, di satu sisi bisa enggak. Kalau kita menjadikan keegoisan itu membuat kita justru jauh dari orang yang kita kasihi, ya berarti kita memenangkan ego kita lebih daripada dia. Namun kalau kita jadikan ego itu sebagai pemenang, artinya dianya lah ego kita, berarti dia yang menang. So ego kita bakal turun sendiri, kita bakal melihat, oh ya aku memang punya ego ini, punya itu, tapi aku tetap utamakan yang aku kasihi, orang yang aku cintai. Ya, dia lebih berharga dari ego itu. Yang penting dia ada, dia bahagia bersama aku. Ya, aku nggak perlu mikirkan hal yang nggak penting dan nggak perlu gitu. So ya, bukan setidaknya ya, yang penting aku ada untuk dia, dia ada untuk aku, kita saling memiliki, kita udah berkomitmen, ya udah gitu, kita jalan bareng ya. Jadi aku ngerasakan energi kayak gitu yang diberikan soulmate kamu di sini ya. Untuk Virgo ya, soulmate yang mana? Soulmate yang baru. Kenapa? Karena kita itu punya banyak pilihan loh ya. Jadi kita ada berjodoh dengan orang yang hanya jodohnya sesaat, ada yang lama, ada yang jodoh sampai kita pacaran aja, ada yang jodoh yang sampai kita memang berpasangan hidup sama dia ya. Jadi mau kamu sebut jodoh atau soulmate ya, kamu bisa tetap memilih orang yang baru ini karena dia juga soulmate-nya kamu ya. Orang yang memang disediakan Tuhan sang pemilik semesta untuk kamu ya. Oke, kita lihat oracle selanjutnya untuk Virgo. Ada the past is now behind you, release it and embrace new possibilities. A new path is now available to follow it with faith. See, Virgo, masa depan udah terbentang luas banget untuk kamu ya. Ini memang masa yang baru harus kamu mulai, mau dengan orang yang lama ataupun dengan orang baru, kamu harus berubah, harus seperti itu. Karena kamu harus memberikan diri kamu versi terbaik, versi terbarunya setiap harinya ke orang yang kamu kasihi. Karena kalau gitu kan kita nggak belajar, kita nggak ada ngambil apapun dari hidup ini. So that's why kenapa kita perlu dekat dengan seseorang, mempunyai relasi sebelum kita berkomitmen. That's it. Karena kita perlu untuk tahu gimana cara pandang dia tentang kehidupan, gimana cara pandang dia untuk melihat cinta itu apa, untuk melihat masalah keintiman itu seperti apa, dan juga gimana cara pandang tentang uang, tentang finansial gitu. Karena apa? Karena ini semua bakal bisa jadi problem ke depannya. Dan aku ngerasa hubungan kamu yang baru ini mengajarkan kamu untuk melihat ke semua hal itu. Let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claim, it simply allow and give. See? Biarkan ada kedekatan antara kamu, di antara kamu, tapi selalu berikan masing-masing space, masing-masing tuh tempat untuk berkembang. Cinta itu nggak pernah mengklaim, cinta itu hanya membiarkan. Bukan membiarkan dalam artian gimana, membiarkan ibaratnya mempersilahkan, memberikan izin, dan juga memberi.
Jadi cinta dan kasih sayang itu simple loh, sederhana. Aku sering banget bilang cinta ya udah just cinta, nggak ada yang harus gini dan gitu. Dan soulmate kamu, orang yang baru dalam hidup kamu, ini mengajarkan hal tersebut ya. Dan kamu bisa melihat betapa berbedanya hubungan kamu dengan hubungan yang sebelumnya. It is important right now to take a step back and spend some time alone instead of playing your focus on another. Now is the time to keep to yourself. Ini waktunya untuk berpikir, merasa. Jadi kalau memang kamu merasa belum siap, ya udah jangan dipaksakan. Begitu juga yang dirasakan orang di masa lalu kamu, dia ngerasa belum siap, menerima jika memang hal begitu cepat berubah, ya biarkan dia seperti itu. Jangan juga mencampuri urusan dia, biarkan dia memproses emosi. Dan kalau memang dia untuk kamu, dia akan membuat jalan dia sendiri untuk ke kamu. Kalau enggak, ya dia nggak akan pernah datang. Sesimpel itu sebenarnya ya. Karena orang yang untuk kamu, mau kamu tolak sekuat apapun, dia akan selalu ada untuk kamu. Dia nggak akan ambil pusing, nggak akan ambil ribet dengan apa yang kamu lakukan dalam hidup. Iya, itu seperti tadi, love it simply ya, simply just simple gitu loh. Cinta itu sederhana, sederhananya cuman dia akan selalu sama kamu, that's it ya. Beware of what you are projecting, for the qualities you admire in another are qualities you both possess equally, so the qualities you don't like are also your own reflection. Jadi kamu harus paham kenapa kamu menarik orang seperti itu di masa lalu ya, karena kamu juga ada tendensi seperti itu dulunya. Namun saat kamu menarik seseorang yang jauh lebih baik daripada kamu, artinya energi kamu sedang meningkat, sedang terbangun. So that's why kita harus melihat. Terkadang kita ngerasa kok kayak orang baru ini beda, atau kamu ngerasa dia kayak bukan tipe aku atau gimana, karena kamu mulai belajar dari semua kesalahan kamu. Dan it has to, dan seharusnya memang seperti itu. Don't make a decision based on guilt or what you think you should do, for it is only being true to yourself that you can be true to others. Kamu bisa memilih keputusan bukan karena berdasarkan rasa bersalah, bukan karena kamu ngerasa harus gini harus gitu, namun kamu jujur terhadap diri sendiri. Kamu mau, yes jalani. Kalau kamu belum mau, ya udah istirahat. Jangan dipaksakan, karena semuanya mempunyai waktu dan jalannya masing-masing. Jadi ini sekaligus pesan semesta untuk kamu ya Virgo. Baru 18 menit, that's it. I think that's all. Aku harap ini membantu ya. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua ya. Ke sana ya Bu. Kaki dia. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan ya.